Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jadi hamdan katsiran. Suratan kami ada bahasa salam wa nabi kabar doa. Syahadalah nama Tuhan syahadalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Taklim buka bersama Musyola Rahimahullah. Syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmatan yang tak terhitung pada kita sehingga pada malam hari ini masih diberi waktu kesehatan untuk melangkahkan kaki ke musyola ini untuk melakukan sholat maghrib dan sholat bersama Aisyah saat bersama Allah SWT. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam dan salam juga kita sanjungkan dengan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pertemuan hidup kepada kita. Semoga dengan pertemuan hidup yang diberikan Nabi Muhammad kita tidak tersesat perjalanan kita baik di dunia dan di akhirat. Pada malam ini meneruskan kajian yang lalu ada yang masih kurang, yaitu pembahasan masalah surga dan neraka biar kita paham dan biar kita mungkin takwa ya. Dan semoga dengan kita memahami apa itu neraka dan juga surga dan syarat-syarat masuk surga dan syarat-syarat untuk berjalan dari neraka itu kita mulai paham ya. Oleh itu malam ini kita akan selesaikan urusan berita surga dan neraka. Ketika saya masih kecil dulu sama kayak saya di asal nyanyi itu ya nyanyi yang sebenarnya untuk mudahkan mengingat betapa besar nikmat Allah dan kekuasaan Allah. Ya, misalnya berhubung iman itu ono perkara ya enggak ada itu ya yang bisa percaya marang Allah kan kuasa pengkido malaikat pengtelu kitab pengpapat malaikat berkira-kira zaman 60% orang bersih ibu kabeh kersane Allah. Nah, kita malam ini mau membahas rukun iman yang ke-6. Itu kalau dalam bahasa yang besar tadi yang tadi itu kodrat irodat ya, percaya pada kodrat dan irodat. Apa itu kodrat irodat? Kodrat itu kekuasaan. Jadi kodrat berarti kuasa, artinya dia berkuasa dan kekuasaan Allah itu mutlak baik sekarang di dunia ini dan nanti kalau di yang akhir kekuasaan Allah mutlak, tidak ada yang mampu nantinya. Irodat artinya apa bu? Irodat artinya berkehendak. Allah maha berkehendak. Apapun yang Allah kehendaki, innama amru ya saya ayyakulahu pun ayakun. Yang terjadi lah. Itu irodat. Irodatnya Allah ya. Dan kalau kita bicara tidak hanya dari kodrat itu adalah qadha dan qadar. Qadha itu sesuatu yang sudah berlalu, sudah terjadi. Artinya qadha itu berarti upaya manusia sudah maksimal, maka Allah tetapkan penetapan Allah itu adalah sebenarnya qadha. Qadha ya, menetapkan. Kemudian qadar itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa itu? Takdir. Ya. Takdir itu
bahasa Indonesia, ya, yang asalnya dari bahasa Arab. Qadar dari takdir. Qadar adalah sesuatu yang sudah pasti, yang sudah terjadi, dan sesuatu yang belum terjadi. Kenapa begitu? Maka pertanyaan judul, betulkah penghuni neraka itu takdir? Ya, pertanyaan gitu. Tapi pekan lalu gitu tanya, yang tanya itu gak lama, gak hari ini. Ya, takdir. Wah, betul penghuni neraka takdir? Betul. Betul kalau dia nggak mau berusaha memperbaiki dirinya. Orang pintar itu karena dia berusaha. Orang bodoh ya bodoh karena nggak mau berusaha jadi pintar. Orang nggak mau kaya, kalau mau kaya jadi berusaha, kan? Itu ya. Jadi takdir ibu-ibu bapak saya itu ada dua, ya. Yang satu dikatakan takdir mubram. Kalau mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Allah sudah meritolo. Misalnya hari kiamat pasti datang, ya. Matahari dari timur ke barat, ya. Utara selatan itu sudah mubram, takdir mubram, ya. Laki perempuan itu sudah takdir mubram namanya. Sudah tetap, ya. Misalnya salah satu tulis itu sudah tetap. Bulan Muharram, Safar, ya. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Ruah, Puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua itu adalah 12 yang ditentukan Allah dan tidak tetap, tidak bisa diubah-ubah sampai kiamat. Itu namanya takdir mubram. Dan takdir yang bisa diusahakan berubah namanya takdir mu'arak. Takdir mu'arak itu, wah aku pengen masuk surga, ya sholat lah, ya. Aku pengen masuk surga, nah kalau sholat dia gimana? Ya, yaitu ibu-ibu bapak sekalian, dalam kesempatan ini, ya, nanti baca makalahnya ini saya buat jelas. Nanti di surga itu dan di neraka itu ada percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka, antara yang besok dan yang besok. Bapak Ibu kira-kira yang besok apa yang besok? Yang besok. Yang besok. Yang besok. Maka dalam Al-Mudaththir 42 dalam Bismillahirrahmanirrahim, ini dakwaan ahli surga dan ahli neraka. Masalakakum fi saqor, kama itu berarti pertanyaan. Kenapa kamu jadi penghuni neraka saqor, ya? Kemudian yang benar itu siapa? Kira-kira ibu tahu yang benar siapa? Yang benar kenapa kamu masuk di neraka? Siapa yang tanya? Yang di surga, dia besok yang di neraka, di neraka dia ngomong itu, masa bisa kok, ya. Kemudian ahli neraka menjawab kolu, dia berkata kolu, ya, kolu, lamaku minal musholin, kata penghuni neraka. Aku berkata, dia berkata karena aku tidak pernah sholat. Loh, ya, ini takdir. Takdirnya kalau kamu mau sholat ya kamu takdirnya lebih bagus. Kalau nggak mau sholat berarti takdirnya sholat. Ya, yang dengan takdir mu'arak tadi itu. Yang kedua, ditakdirkan juga orang yang lam aku no'imul miskin, dan orang yang tidak mau menerima orang miskin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa kunna nahdu ma'al qaidin. Itu yang ditakdirkan Allah masuk neraka, yaitu orang yang selalu ghibah, selalu fitnah, selalu menggurui, ya, di mana-mana selalu bicara hal yang negatif, orang lain bangun yang negatif macam-macam. Itu termasuk dia ditakdirkan Allah masuk neraka kalau nggak mau merubah nasibnya, ya. Dan yang keempat apa?
Bahkan wadibu biyomiddin, orang yang tidak percaya dengan akhirat. Akhirat itu mau terus nggak ada akhirat itu. Mati sudah mati, dikubur selesai, ramu redam di tanah ya sudah, nggak ada tanggapan. Itu orang yang percaya dengan akhirat. Tapi orang beriman percaya dengan akhirat, kelak akan dilakukan bersama terhadap amal ibadahnya yang dilakukan selama dunia. Ya. Jadi ada 4 dalam dasar itu. Orang yang tidak masuk surga, yang ditakdirkan Allah masuk neraka, orang yang suka ghibah, orang yang suka tidak mau sholat, orang yang tidak mau beribadah orang miskin, ya, dan orang yang tidak ada akhirat. Ada 4 ditakdirkan masuk neraka. Lalu yang masuk neraka yang gimana? Ya kalau 4 tadi itu dia berusaha merubah, sholat yang rajin, mencari ilmu seperti malam ini yang rajin, ya, kemudian bersedekah, ya kan, sedekah macam-macam, ya, silaturahmi, tidak merumpi macam-macam, ya, saya dan dari akhir 26 orang, ya, iman, maka dia termasuk ahli surga. Sebab kita semua itu termasuk ahli surga sampai yang kiamat Allah. Amin. Yang kita bisa itu ilmu untuk menuju kepada Allah. Oke. Jadi itu kira-kira sedang alat-alat ini menguatkan bahwa jika engkau ingin merubah nasibmu, maka berusaha untuk merubah. Ya. Inna Allah ala yukhorba bilhaka yuhol hampusin, ya, dalam Al-Qur'an 11. Nek kamu mau merubah nasibmu agar tidak Allah masuk neraka, maka rubahlah dirimu. Maka kamu rajin sholat, rajin ngaji, silaturahmi, sedekah, infak, zakat, macam-macam. Ya, bagi orang miskin juga banyak. Ada kita sebagai kita sedekah untuk yang miskin itu sama. Itu kira-kira seperti itulah, ya, seperti itu. Sehingga kita akan jadi orang-orang yang soleh, agar bersyarat dan kita menuju surga. Amin, Allahumma amin. Ya. Itu mengatasinya. Karena diskusi banyak panjang, kan? Oleh itu mari lakukan hal yang kurang jelas bisa kita diskusi pada malam ini, ya, karena besok kita sudah dari topik sudah merupakan surga neraka, kita paham semua. Oke, waktu kami silakan Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi, ya, agar lebih paham ilmu Allah ini. Silakan, siapa dulu? Monggo.